Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaanmu terhadap kami. Berilah kami kebijaksanaan agar mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di dunia yang serba materialistis ini, kita seringkali terjebak dalam perlombaan mengumpulkan harta dan kekayaan. Banyak orang mengukur kebahagiaan dan keberhasilan hidup dari seberapa banyak yang mereka miliki secara materi. Namun, melalui bacaan Injil yang hari ini dipengarkan oleh gereja, Yesus mengingatkan kita bahwa harta duniawi bersifat fana dan mudah hilang. Maka melalui Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan kembali di mana kita menaruh fokus dan harapan kita. Apakah pada kekayaan dunia yang sementara atau pada harta surgawi yang kekal? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil tadi, Yesus mengajarkan tentang dua jenis harta yang bisa kita kumpulkan. Harta di bumi dan harta di surga. Harta di bumi mudah rusak dan hilang. Ngengat dan karat merusak. Pencuri membongkar dan mencuri. Ini menggambarkan betapa rapuh dan tidak kekalnya segala sesuatu yang bersifat materi. Tidak susah untuk mengerti kata-kata Yesus ini. Cobalah kita lihat, apakah ketika kita mati,
harta kekayaan yang kita kumpulkan, kita bawa ke liang kubur? Apakah rumah mewah, motor, uang, pangkat, jabatan, dan lain-lain, ketika kita mati, kita bawa ke dalam kubur? Ternyata tidak. Semuanya itu tertinggal dan tidak mampu untuk kita bawa. Dengan demikian, tepatlah kalau Yesus mengatakan bahwa harta duniawi itu rapuh dan tidak bersifat kekal. Sebaliknya, harta di surga adalah kekal dan aman, tidak bisa dirusak atau dicuri. Harta surgawi ini meliputi segala sesuatu yang kita lakukan dalam kasih, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah. Yesus juga menggunakan gambaran mata sebagai lampu tubuh. Mata yang sehat menerangi seluruh tubuh. Artinya, pandangan dan fokus kita menentukan arah hidup kita. Jika kita memusatkan perhatian pada hal-hal duniawi, hidup kita akan gelap dan penuh kekhawatiran. Namun, jika kita memusatkan hati pada Allah dan nilai-nilainya, hidup kita akan penuh terang dan damai. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam terang iman sebagai orang Katolik, ajaran ini mengajak kita untuk hidup dalam sikap untuk menentukan mana yang utama dalam hidup kita di dunia ini. Kita harus bisa membedakan mana yang bisa bersifat sementara dan yang menempatkan cinta kita terutama kepada Allah dan sesama. Dalam kebiasaan Katolik atau tradisi Katolik, ini sejalan dengan panggilan hidup sederhana dan berbagi kepada yang membutuhkan sebagai cara mengumpulkan harta di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau demikian mungkin umat bertanya, kalau begitu kita tidak perlu berjuang, kita tidak perlu berusaha untuk bekerja atau menjadi kaya. Itu tidak benar. Berusaha untuk menjadi kaya atau memiliki harta yang banyak tidaklah salah. Tetapi yang salah adalah kalau harta kekayaan, uang yang kita miliki itu menjadi pusat segala-galanya. Sebagai orang beriman, hendaklah harta kekayaan, uang yang kita miliki, kita lihat sebagai anugerah dari Allah semata-mata, yang kemudian kita pakai lagi untuk menunjang sarana-sarana pewartaan kerjaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tak usahlah membayangkan yang hebat-hebat. Bila mana umat tidak menyumbang uang atau material untuk pembangunan gereja, HPO misalnya, yang sekarang sedang membangun, maka gereja tidak mungkin akan terbangun. Allah hanya bisa bekerja membantu kita untuk membangun gereja. Allah dengan caranya sendiri menggerakkan kita dengan Roh Kudus-Nya agar kita menjadi alatnya untuk membangun rumahnya itu. Maka uang, material, harta duniawi dibutuhkan untuk pembangunan gereja. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita mempergunakan segala harta yang kita miliki, segala apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana untuk semakin memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Santo Paulus pun mengingatkan kita bahwa kasih adalah harta yang tidak pernah pudar. Lebih jauh Yesus menantang kita untuk memeriksa mata kita, yaitu cara kita memandang dunia dan nilai-nilai yang kita pegang. Apakah kita memiliki mata yang sehat, yang mampu melihat kebaikan, keindahan, dan kehendak Allah dalam segala hal? Ataukah kita membiarkan diri kita terjerat oleh nafsu dan keinginan duniawi
yang membutakan hati? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengajak kita untuk menata ulang prioritas dalam hidup kita sebagai orang beriman Katolik. Marilah kita belajar untuk tidak terikat pada harta dunia yang fana, tetapi berusaha mengumpulkan harta di surga melalui kasih, pengampunan, dan pelayanan, mendukung pelayanan dengan apa yang kita miliki. Mari kita menjaga mata hati kita agar tetap sehat, mampu melihat dan memilih apa yang benar, bernilai di hadapan Allah. Semoga Roh Kudus selalu menuntun kita agar hidup kita menjadi terang bagi sesama, dan kita selalu mengarahkan hati kepada Allah yang adalah sumber segala kebaikan dan kekayaan sejati. Dengan demikian, kita akan mengalami damai dan sukacita yang tidak tergoyahkan oleh keadaan dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.